adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Itali, yaitu prinsip bagi hasil. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito atau tabungan pada bank lain. Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh DPR antara lain menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha tersebut di atas. Yang ketiga, fungsi utama dari bank sentral adalah mengatur jumlah yang beredar dalam perekonomian. Namun, bank sentral menjalankan banyak fungsi mulai dari penyelesaian giro sampai pada pemberian izin, pembinaan, dan pengawas perbankan. Tidak semua bank sentral yang ada sekarang ini sejak didirikan sudah menjadi bank sentral. Misalnya di Amerika Serikat, bank sentral dinamakan Federal Reserve System. Badan tersebut didirikan pada tahun 1913. Tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas antara lain: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum adalah jika dibandingkan kegiatan yang dijalankan oleh bank sentral dan bank umum, terdapat perbedaan diantaranya, yaitu yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral, sedangkan dalam bank umum jumlahnya banyak. Yang kedua, bank umum hanya dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan bank sentral dimiliki hanya oleh pemerintah. Yang ketiga, tujuan utama bank umum berusaha menghasilkan keuntungan yang memaksimalkan kepada pemiliknya. Tujuan bank sentral mengatur dan menguasai kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, bank sentral diberi hak untuk mencetak uang, yang mengeluarkan uang kertas dan logam. Tugas-tugas bank sentral: yang pertama, bank sentral sebagai bank bagi pemerintah. Bank sentral bertindak sebagai badan keuangan yang memiliki tugas utama menyimpan uang yang dimiliki pemerintah, dan pemerintah dapat menggunakan jasa bank sentral serta mengirim uang kepada pemerintah daerah dan departemen pemerintah yang lainnya. Yang kedua, bank sentral sebagai bank bagi bank umum. Bank sentral disebut juga sebagai bank bagi bank atau sumber pinjaman terakhir karena jasa yang diberikan kepada bank umum sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan badan keuangan lainnya. Lembaga keuangan termasuk bank umum merupakan perusahaan yang mencari keuntungan dari pinjaman yang pinjaman uang maupun tabungan. Untuk memperoleh keuntungan maksimal, lembaga tersebut memindahkan sebanyak mungkin uangnya kepada perusahaan dan perorangan. Yang keempat, menguasai kegiatan perdagangan luar negeri. Salah satu untuk menciptakan kestabilan ekonomi yaitu mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, diupayakan keseimbangan antara ekspor dengan aliran masuknya modal dan impor aliran keluarnya modal. Yang kelima, mencetak uang dan menjamin agar uang cukup tersedia. Pemerintah memberikan kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang bagi lancarnya kegiatan perdagangan dan produksi. Produk perbankan banyak yang dapat dikeluarkan bank umum, tetapi secara garis besar perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu produk kreatif pasif, produk kreatif aktif, dan produk perbankan berupa jasa lalu lintas moneter. Yang terakhir ada bank syariah.
Secara bank syariah, Bank Ulamat Indonesia atau BMI berdiri pada tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pemerintahan dan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia serta beberapa usaha Muslim, Islamic Development Bank pernah memberikan suntikan dana kepada BMI dan pada tahun periode 1999 sampai 2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba yang banyak. Yang kedua, prinsip perbankan syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dibentuk oleh sistem perbankan syariah yaitu pertama, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda. Yang kedua, pemberi dana harus turut berbagai keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, Islam tidak memperoleh menghasilkan uang dari uang. Yang keempat, unsur garar atau ketidakpastian spekulasi tidak diperkenakan. Yang terakhir, investasi hanya boleh diberikan pada perusahaan-usaha yang tidak diharapkan dalam Islam. Fungsi dan kegiatan usaha bank syariah membedakan bank berdasarkan kegiatannya menjadi dua, yaitu melaksanakan kegiatan usaha secara yang berarti tempat penukaran uang. Pengertian bank menurut beberapa ahli. Yang pertama, dia menjelaskan bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat. Yang kedua adalah seorang ahli ekonomi dari Belanda. Bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit. Yang ketiga, Thomas Mayer menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang sangat penting bagi kita, menciptakan beberapa uang dan mempunyai berbagai aktivitas yang lainnya. Yang keempat, Terry menjelaskan di dalam bukunya Currency on Credit. Dia menjelaskan bahwa uang di kalangan masyarakat berfungsi sebagai alat tukar dan sebagai alat pengukur nilai. Yang kelima ada salah satu ahli yang menjelaskan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan atau deposito dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikannya, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. Yang keenam, Hasibuan. Bank adalah badan usaha yang kekayaan utama dalam bentuk aset keuangan serta bermotif produktif jasa sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Yang ketujuh, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat. Di sini ada fungsi dari bank. Fungsi bank adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus memperhatikan 3 ini. Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungannya. Yang kedua,
likuiditas yaitu kemampuan bank untuk melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, yang terakhir adalah solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban saat bank tersebut bubar atau dilikuidasi. Jenis dan tugas pokok bank. Jenis yang pertama ada bank umum. Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha dalam bank umum yang adalah yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, menjamin atas resiko sendiri maupun yang kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kelima, kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum antara lain melakukan penyertaan modal kecuali dalam hal tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, melakukan usaha perasuransian. Yang ketiga, melakukan usaha lain seperti yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPR menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. 2. Memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembagian bagi nasabah